warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hidianisa dengan NIM A2212101. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Hewan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai alat indera penglihatan. Yuk simak video berikut ini. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai sistem indera penglihatan. Jadi, mata merupakan indera penglihatan di mana proses penglihatan ini dibantu oleh beberapa komponen yang merupakan suatu sistem optik adaptif di mana lensa kristalin dapat berubah ketebalannya untuk membentuk fokus cahaya pada retina. Terdapat dua komponen utama dalam sistem optik pada mata, yaitu kornea dan lensa, di mana keduanya berperan sebagai komponen refraksi dengan kekuatan terbesar. Proses penglihatan dimulai dari masuknya cahaya ke kornea sampai dengan pembentukan bayangan di retina, di mana energi cahaya akan diproses menjadi sinyal elektrokimia yang akan dilanjutkan dan diproses di otak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mata. Jadi, bagian-bagian mata terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu bola mata. Bola mata dikelilingi oleh 3 lapis dinding. Yang pertama yaitu sklera, yang kedua yaitu koroid, dan yang ketiga yaitu retina. Sklera merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram atau tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan bersifat transparan yang disebut kornea. Konjungtiva adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Nah, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari gangguan. Selanjutnya yaitu koroid. Koroid berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Koroid merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Di bagian depan, koroid membentuk badan siliaris yang berlanjut ke depan membentuk iris yang berwarna. Di bagian depan iris bercelah membentuk pupil atau anak mata. Melalui pupil, sinar masuk. Iris berfungsi sebagai diafragma, yaitu pengontrol ukuran pupil untuk mengatur sinar yang masuk. Badan siliaris membentuk ligamentum yang berfungsi mengikat lensa mata. Yang terakhir yaitu retina. Retina merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Bagian yang dilewati urat saraf optik tidak peka terhadap sinar dan daerah ini disebut bintik buta. Bagian mata yang kedua yaitu kotak mata. Kotak mata pada tengkorak berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Yang ketiga yaitu otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Yang keempat yaitu kelopak mata. Kelopak mata merupakan lipatan kulit tipis yang melindungi mata. Kelopak mata secara refleks segera menutup untuk melindungi mata dari benda asing, angin, debu, dan cahaya yang sangat terang. Yang kelima yaitu bulu mata. Bulu mata merupakan rambut pendek yang tumbuh di ujung kelopak mata dan berfungsi membantu melindungi mata dengan bertindak sebagai barir atau penghalang. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kelenjar lakrimalis. Kelenjar lakrimalis terletak di puncak tepi luar dari mata kiri dan kanan dan menghasilkan air mata yang encer. Air mata berfungsi menjaga kelembaban dan kesehatan mata, juga menjerat dan membuang partikel-partikel kecil yang masuk ke mata. Selanjutnya yaitu saya akan membahas materi mengenai alat indera penglihatan pada hewan. Yang pertama adalah mamalia. Pada umumnya semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera.
Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat-sangat kuat terhadap rangsangan tertentu, seperti halnya kucing. Mata kucing dapat melihat dengan baik, meskipun pencahayaan di lingkungan redup atau agak gelap pada malam hari. Dalam keadaan demikian, sinar matanya berwarna kehijauan. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Yang kedua adalah burung. Mata burung mirip dengan mata reptil, memiliki otot siliaris yang dapat mengubah bentuk lensa mata secara lebih cepat dan lebih luas daripada mata mamalia. Burung memiliki mata yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan hewan lain dalam kingdom Animalia dengan ukuran tubuh yang sama besar, dan sebagai akibat dari matanya yang besar tersebut, gerakannya terbatasi oleh tulang rongga mata. Bagian besar burung memiliki indera penglihat yang sangat membantu burung untuk mendapatkan makanan, untuk menemukan musuh, maupun untuk terbang. Mata burung mampu berakomodasi dengan cara mengubah bentuk lensa matanya. Pada saat burung melihat benda yang jauh, lensa mata burung akan memipih. Sebaliknya, pada saat burung melihat benda yang dekat, lensa mata burung akan mencembung. Yang ketiga adalah reptilia. Pada dasarnya, mata ular sangat mirip secara fisik dengan mata vertebrata lainnya, termasuk manusia. Pada umumnya, ular tidak dapat melihat dengan baik dan jenis objek di depannya, terkecuali beberapa spesies ular yang telah menyesuaikan diri dengan waktu berburu di siang hari. Ular hanya dapat melihat bentuk tetapi tidak detail. Mata ular selalu terbuka dan dilapisi selaput tipis sehingga mudah melihat gerakan di sekelilingnya. Sayangnya, ia tidak dapat memfokuskan pandangannya. Ular baru dapat melihat dengan jelas dalam jarak dekat. Meskipun begitu, kemampuan berakomodasi mata ular masih lebih baik dibandingkan katak. Selain itu, pada beberapa jenis bunglon yang memiliki mata menonjol, penglihatannya lebih baik dibandingkan reptil sejenis ular dan lainnya. Yang keempat yaitu amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Membran nictitans berfungsi untuk menjaga agar kornea mata tetap lembab ketika berada di darat dan menghindari gesekan ketika katak menyelam dalam air. Hal ini merupakan bentuk penyesuaian sifat katak sebagai hewan amfibi. Lensa mata katak tidak dapat berakomodasi. Oleh karena itu, katak hanya dapat melihat benda dengan jarak tertentu saja. Yang kelima adalah ikan. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dikelilingi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air, karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Sel-sel saraf penglihat pada ikan terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya. Ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai tahap tertentu. Ikan mudah melihat warna merah dan kuning, tetapi juga lebih sulit membedakan warna hijau, biru, dan hitam. Mata ikan dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang atau mundur dan ke depan atau maju. Pertama adalah serangga. Serangga pada umumnya memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatannya. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut omatidium. Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsang cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Mata majemuk ini memungkinkan serangga untuk melihat objek yang bergerak dengan cepat.
Selain mata majemuk, serangga juga memiliki mata tunggal yang disebut ocellus. Ocellus tidak dapat mengindra bayangan sejati. Ocellus berfungsi untuk menangkap perubahan intensitas cahaya, kemudian serangga menanggapi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Rangsang cahaya yang jatuh di ocellus akan meningkatkan kecepatan berjalan atau terbang serangga. Mata serangga dapat membedakan warna dan bentuk benda. Yang kedua yaitu cacing. Cacing tidak memiliki mata, telinga ataupun hidung. Artinya cacing tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, juga tidak bisa membaui. Tetapi meski begitu, cacing memiliki indera sentuh yang sangat tajam dan juga sensitif. Lain halnya pada cacing pipi, misalnya planari. Planaria mempunyai sepasang bintik mata yang peka terhadap cahaya. Meskipun tidak dapat digunakan untuk melihat, kedua bintik mata tersebut dapat membantu planaria untuk mengenali lingkungan. Yang ketiga yaitu protozoa. Protozoa pada umumnya tidak memiliki indera. Meskipun demikian, protozoa peka terhadap rangsangan, yaitu terhadap rangsang yang lembut akan mendekat dan terhadap rangsang yang kuat akan menjauh. Euglena, salah satu jenis protozoa, memiliki bintik mata yang dapat menerima rangsang cahaya. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai alat indera penglihatan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan ilmu kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. See you.